Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. حضرة جميع آبائه وأمهاته وأسرته وذريته جميع إخواننا من المرسلين ولكل أصحاب كل التابعين وتابعين سادتنا أبي بكر وعثمان عليهم سيدنا حسن رضي الله عنهم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم شيخنا ومشيخنا أستاذنا سيدنا سيدنا حضرة أحمد بن رضي الله عنهم. الفاتحة. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأمامنا وأمواتنا الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل هون من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عنا المسلمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du wala hawla wala quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sedaya hadirin hadirat rahimakumullah, bil khusus para kiai sesepuhan binisbu ingkang kula mulyakaken, ibu-ibu ingkang kula hormati, monggo sareng-sareng kita aturaken matur nuwun dhateng Allah atas sedaya rahmat nikmat taufik hidayah ingkang senantiasa Allah berikan dhateng kita sedaya. Sambut kanthi raos syukur kita ucapaken ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salajengipun niki kula waosaken dawuhipun Mbah Yai Musannif Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wala budda likulli mukawinin minhuma wala budda likulli mukawwanin minhuma ni'matul ijad wa nikmatul imdad. Wonten kalih nikmat setiap yang mewujud niki pasti kanggonan. Dua nikmat niki setiap yang mewujud yang ada niki mesti kanggonan nikmat kalih niku. Sing kadang-kadang waktu niki gak rumangsa kanggonan. Makanya dipun mutaken kalian Bayi Musannif niki. Pertama ni'matul ijad, nikmat
diwujudkannya kita awedi langsung mawon kula panjenengan dari tidak ada kemudian ada nikilah merupakan nikmat yang kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa keberadaan kita niki merupakan salah satu di antara sekian banyak nikmat. Awake dhewe nganggep nikmat iki nek wis enek terus sugih duwe dhuwit barek lagi dianggap sugih itu nikmat, dhuwit itu nikmat, enek makanan-makanan yang enak itu nikmat. Tapi keberadaan kehadiran kita dari alam Adam yang asalnya tidak ada, nggak ada yang menyebut-nyebut nama saya sebelum kita lahir, mulai zaman yang kita nggak bisa menyebutkannya. Jadi kan mulai ini gak enak itu kapan? Kapan mulai tidak ada kita nggak tahu. Kalau mulainya ada kita diberitahu dengan surat tanda kelahiran, akte kelahiran, itulah tanda mulai kita ada di alam dunia. Sebelum itu ada sama sekali kita tidak ada. Hal ata alal insan khinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Masa-masa yang panjang sekali yang telah lampau di mana manusia yang belum lahir ini enggak disebut sama sekali. Disebut apa nih wong rong enek. Oh nanti akan ada, itu ya masih gambaran. Tetapi tidak ada yang menyebut lam yakun syai'am madhkura, enggak ada penyebutan sama sekali. Karena memang tidak ada. Nah kemudian ada, enek itu loh merupakan nikmat. Kalau mungkin kita dibiarkan Allah tidak ada, ya berarti kita tidak dapat nikmat. Tidak dapat nikmat apa? Tidak dapat nikmat yang berupa wujud. Wujud niki adalah nikmat. Ada, bisa terbilang, bisa direken, bisa dianggap, bisa diperhitungkan karena ada. Nah sing repot ini enek tapi nggak diperhitungkan karena nggak punya prestasi, yang dianggap tidak ada. Awake kalau ada tapi nggak punya prestasi, ini yo kayak dianggap renek, gak ketung belas lah kondangan ora payu diundang ya kebangetan. Itu karena apa? Tidak dianggap ada. Loh, ngono wis gak enak, enek tapi dianggap gak enak iku wis gak enak. Nah kemudian kita ada dan dianggap oleh ada, dianggap ada, diperhitungkan, dicatat namanya, punya hak dan kewajiban. Itu kan karena berangkat dari ada. Nah makanya ada itulah awal daripada sebuah kenikmatan. Alhamdulillah. Jadi kan nyesal mboten to lahir nih. Nyesal mboten dadi menungsa niki, nyesal mboten. Ya enek sing nyesal juga ya. Laitani lam talidni umi ada banyak. Karena apa? Karena merasa dirinya nggak bisa menepati kewajiban dalam kehidupan dan pasti menghadapi masa depan yang masih suram, nggak ada gambaran-gambaran yang positif. Sehingga rasanya itu kenapa ibu saya ini dulu kok melahirkan saya sehingga saya harus menanggung berbagai tanggung jawab. Ini diantara orang yang meratapi keberadaannya karena melihat sisi di mana dia merasa tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam kehidupannya, sehingga dia merasa nggak perlu adalah orang seperti saya. Niku termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq barang ngoten niku model inget. Laitane tipnan, aku sakjane kepengin dadi damen dipangan sapi. Ya.
Nah, mengingatkan datang kula panjenengan statement niki bahwa wujud dan lahir kita, muncul kita di alam dunia ini adalah awal daripada kenikmatan. Alhamdulillah. Sehingga iso ngrasakne nikmatnya sambil tumpang barang kan mergo ada, diawali dari ada. Lah adanya ini diadakan. Tidak ada dengan sendirinya, diwujudkan oleh Zat yang Maha Menciptakan. Kita enggak mengatakan wujud dengan sendirinya, walaupun mungkin banyak juga orang yang berpendapat, dan itu pasti salah, bahwa alam itu adalah sesuatu yang qadim, sesuatu yang ada tanpa diadakan. Hati-hati lah kelompok yang mengatakan bahwa alam itu adalah ada dengan sendirinya. Tadi dikatakan setiap yang mewujud ini pasti kanggonan, kedunungan dua nikmat, yaitu diantaranya adalah diwujudkan. Wujudnya alam itu adalah merupakan nikmat bagi alam ini sendiri karena dia ada dan kemudian diperuntukkan, difungsikan sesuai dengan kapasitas masing-masing, kedudukan masing-masing, dan seterusnya. Cara iso omong ngono, bumi iki ya muni alhamdulillah lah karena diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bisa memberikan banyak manfaat kepada yang mewujud yang lain. Semua yang ada pasti memanfaatkan bumi. Jadi bumi itu kalau bisa diberikan Allah bicara itu tentu akan mengatakan alhamdulillah, karena diberi nikmat yaitu diwujudkannya dia. Niki sing kadang-kadang awake dhewe lali, enggak disyukuri. Alhamdulillah kita menjadi orang yang ada di dunia, diwujudkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, diberikan kesempatan hidup di dunia niki. Nah, untuk melihat niki logikanya begini Bapak. Kenapa wujud itu sendiri adalah sebuah nikmat? Karena begini, karena ketika sudah wujud orang itu kita cenderung tidak mau hilang. Halo, enek sing kepengin ndang hilang. Mempertahankan wujud itu karena apa? Merasa kewujudan kita ini kita rasakan sebagai nikmat, sehingga kalau ada orang yang mau memusnahkan kita dengan membunuhnya atau dengan yang lain, kita pasti menolaknya, kita mesti bertahan melawannya. Karena apa? Karena wujud itu nikmat. Setiap orang yang punya nikmat, logikanya pasti tidak mau nikmat itu dihilangkan, nikmat itu dicabut oleh siapapun. Maka kesimpulannya wujud ini adalah merupakan nikmat. Buktinya apa? Dimusnahkan tidak mau. Kalau wujudnya dianggap bukan nikmat, mungkin orang wis aku sikaten wae lah, hancurkan saya, ini wujud gak nikmat. Nah, justru kita akan merasa bahwa wujud itu adalah nikmat ketika kula panjenengan sakit ingin segera sembuh, karena sakit kalau berlantur akan menuju kepada kematian. Lah mati itu adalah adam, sirna, tidak ada. Orang pasti tidak mau dirinya segeranya sirna, dipertahankan kehidupannya, mempertahankan hidup. Singkat pati enak aku mencari hidup. Mosok wis urip kok mencari golek urip. Nanti kan Jakarta apa golek urip, tapi gak ndek urip. Ya artinya hidup yang mungkin diperhitungkan lebih baik begitu. Tapi bahasa golek urip iki mbane lali lek dhek iku wis urip. Wis urip kok sik golek urip, berarti merasa dia itu tidak urip, atau urip tapi enggak sempurna maka tidak dianggap urip, sehingga dia ingin mencari hidup yang lebih sempurna. Ini bahasane wong pare ini golek
golek keringet tak wae keringetku ya moh. Nanti kan alah golek keringet tak wae keringetku ya moh. Kalau keringetku pen. Jadi golek keringet ya mengok-mengok. Ya. Bahasa itu nggak bisa ditelan mentah-mentah, tapi intinya kandungannya yang dimaksud golek keringet artinya ya mencari pekerjaan yang bisa menyehatkan diri. Bahasanya golek keringet. Pertama niki, jadi nikmatul ijad, diwujudkannya Allah itu sejatinya merupakan nikmat. Untuk melihat bahwa itu nikmat, tadi saya katakan bukti nenek kadung wujud moh diilang nih, mereka diilang nih itu berarti menghilangkan wujud. Nah kalau moh diilang nih berarti menganggap wujud itu adalah nikmat. Nomor kali nikmatul imdad, nikmat yang berupa kelestarian hidup, pertolongan Allah yang membuat orang itu bertahan dan berlangsung dalam kehidupan. Karena tidak sedikit orang wujud tetapi kemudian langsung kukut, langsung kembali tidak ada. Itu adalah juga terlalu juga banyak, lahir langsung mati. Nah itu berarti wujud tapi kehabisan imdad, tidak kebagian pertolongan yang menjadi sebab kelestarian hidupnya. Sawise lahir, sawise wujud masih butuh nikmat yang satu, gimana nikmatul imdad, membutuhkan pertolongan untuk bisa bertahan hidup. Kalau nggak ada pertolongan yang menyebabkan bertahan hidup, maka dia lahir nggak bisa berlangsung hidup, bahkan secepatnya kembali tidak ada. Maka untuk melestarikan hidup, terjadinya pemberian pembantuan dari Allah yang berupa pelestarian hidup adalah salah satu dari nikmat. Kalau jenengan nek kur urip tok terus keenek fasilitas yang mendukung untuk kelangsungan hidup kan akhirnya mati juga. Nah, makanya sakwise wujud ini masih dibutuhkan imdad, pertolongan yang selayaknya demi untuk kelestarian hidupnya. Nah, wong niku wis kadung enek kan butuhe wae, Pak. Wong iki wis kadung enek, kadung urip, kadung lahir, niku amrih isone bertahan hidup niki butuhe fasilitas pirang-pirang. Sing kadang-kadang kita lupakan adalah butuh oksigen. Oksigen itu yang nggak ada bentuknya, nggak kita bisa lihat, tapi itu menjadi sumber kehidupan yang pertama kali tentunya. Kalau nggak bisa menghirup oksigen, kehabisan oksigen, tentu dia akan berangkat lagi entah kemana. Ya alhamdulillah niki barang sing regane larang, semua orang membutuhkan, semua yang hidup membutuhkan, tapi Allah gratisin kita. Gratisi, nggak ada bayar. Awake dhewe niki sing diangen-angen gratisan ning kanggone pemerintah. Sithik-sithik njaluk gratis, sithik-sithik gratis, atau mungkin dari lembaga pendidikan njaluk gratis. Digratisi pangeran, mergo semua gratis, merasa tidak digratisi, merasa tidak digratisi. Nah inilah celakanya kita, mergo kabeh entuk merasa tidak diberi, biasanya begitu. Merasa diberi itu kalau ada perbedaan begitu, ada yang menyolok begitu, baru merasa diberi.
Padahal kalau kita hitung-hitung bagi yang sedang sakit, oksigen sak gendul itu regane piro? Sak botol regane piro? 200, 300, 500. Terus ngono iki kanggo pirang dina. Nek wong limo sak omah butuh oksigen piro? Terus tuku nganggo duit sapa? Tetapi Allah tidak membebani kita untuk membeli oksigen. Allah sudah ciptakan cukup untuk semua yang bernafas gratis. Alhamdulillah. Itu sebagai penopang daripada kelestarian wujud. Tanpa ada oksigen maka wujud itu akan berhenti, tidak langsung. Baik itu tumbuh-tumbuhan, apakah kita menganggap bahwa tumbuhan itu enggak butuhkan oksigen? Ya butuhlah tentunya. Nah, jangan kena gak butuh aman nggawa tukulan apalah begitu sampean delek kotak dikunci dilem gak enak oksigen. Kira-kira iso urip enggak? Enggak hidup. Jadi kita jangan menganggap bahwa tumbuh-tumbuhan itu enggak butuh oksigen juga. Itu butuh. Cuma kita enggak tahu caranya bagaimana. Nah, dua nikmat ini Bapak, tidak ada ikut campur tangannya kita sama sekali. Murni itu dari Allah Subhanahu wa taala. Murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kelangsungan hidup ini adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya Allah, sunnatullah, orang diberi fasilitas untuk menopang kelestarian kehidupan. Ini kita nggak ada ikut campur tangan sama sekali. Coba oksigen tadi kembali, cuman melok nggawe oksigen, melok menciptakan mengisi ruang ini dengan oksigen yang penuh, nggak ada. Tukang nyedot tok tapi gak melok nggawe gitu. Ini artinya di luar campur tangan manusia, murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan kita ini sendiri juga murni, bukan campur tangan kita. Kita nggak bisa kita membuat hidup kita sendiri, kita nggak bisa membuat kita wujud sendiri, kita nggak bisa. Maka di sini ditarik bahwa ada Maha Pencipta. Karena yang ada ini semuanya tidak merasa mengadakan dirinya sendiri. Kalau alam itu ada tanpa ada yang menciptakan, itu adalah pemikiran yang konslet. Karena alam itu nggak bisa mewujudkan dirinya sendiri. Bagaimana dia akan mewujudkan bumi? Dia sendiri belum ada. Masa bumiku singgawe bumi sendiri wujud lahir dengan dirinya sendiri, itu sesuatu logika yang dangkal. Kalau maca kan banyak artikel-artikel bahwa alam ini adalah tanpa ada yang menciptakan, tetapi wujud dengan sendirinya. Bagaimana dia itu mewujudkan dirinya sendiri sebelum dia wujud itu belum ada. Ajane ngene iki bahasane lek ngarani apa? Yes ngono kuwi lah. Teologi, bahasa teologi itu bahasa yang menyangkut masalah keyakinan, tauhid, itu disebut ilmu teologi. Maka yang benar itu ya sesuatu yang ada ini pasti ada yang mewujudkan. Yang mewujudkan itu sendiri wujud tanpa diwujudkan oleh siapapun. Kalau yang mewujudkan itu sendiri masih butuh yang mewujudkan, ya tidak mandiri juga dia. Enggak mandiri juga. Masih butuh kepada yang lain. Maka titik bahwa yang mewujudkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah wujud tanpa membutuhkan yang mewujudkan. Tetapi Allah maha mewujudkan. Nikmatul imdad juga seperti itu. Kelestarian hidup ini juga kita
nggak ikut cawe-cawe sekarang bahasanya. Nggak ada cawe-cawe ini menungso untuk bagaimana kita melangsungkan hidup ben iso 100 tahun itu kita apa isone? Ya nggak ada. Ada yang telah mengaturnya, membatasinya. Itu bagaimana Allah menentukan disebut nikmatul imdad. Kalau sudah imdadnya itu diputus oleh Allah, maka wujudnya akan ikut tidak ada, akan putus juga. Jadi tergantung bagaimana mau Allah memberi kesempatan kita untuk bertahan hidup. Ini bukan milik kita, bukan di tangan kita. Maunya kita akan rencana hidup 1000 tahun, tetapi Allah membatasi sekian tahun. Kita nggak bisa melebihi dari itu. Nah, andai kata, bahasa andai kata itu ya kadung sudah terjadi, tapi andai kata Allah tidak menghendaki wujudnya kita, alam yang paling kecil kita, maka kita akan menjadi yang tidak pernah ada. Kita akan tidak menjadi orang atau sesuatu yang tidak pernah ada ketika Allah tidak menghendaki ada. Tetapi nyatanya Allah menghendaki ada, berarti ada kita adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jarang-jarang, sing jarang-jarang awake dhewe terima kasih alhamdulillah ya Allah panjenengan ngersakne kula dadi wong ning taune ngono ora umpane. Kok gak pati kelingan to aku barangi. Gak pati kelingan alhamdulillah ya Allah panjenengan kok nggih ngersakne kula niki jenengan wujudne alhamdulillah. Tapi ya aja meremehkan, masih sak piye-piyene awake dhewe ini sudah mendapatkan kehormatan dari Allah, yaitu berupa diwujudkan oleh Allah. Aja terus tapi sayangi Gusti jenengan gawe kula kok ya sampean gawe potongan sing ora pati ganteng ini. Ya rasa protes ngono. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Jadi ya kita terserah aja, Allah mau menciptakan atau membentuk kita itu hak Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Kita enggak bisa menyalahkan mengapa orang itu kok jelek. Ya, bukan salah orangnya kan. Jelek itu bukan kesalahan, tetapi itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, salah bapak marung mbokmu nyapa kok gawe anak welek. Lho kok gawe anak lho gawe piye? Nah, makanya kita perlu Quran. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Wis pokoknya Gusti Allah begitu saja. Nah, kula panjenengan ini harus punya rasa hajat pertolongan Allah. Walaupun Allah mensiapinya, tetapi kita pasti harus punya rasa hajat. Kita harus punya rasa hajat. Hajat macam-macam. Ya. Yang intinya adalah agar wujud kita itu tidak segera dihabisi oleh Allah. Jadi kan ndonga macam-macam kan intinya kan pengen urip rodok suwi kan. Pengen sugih duwe ngonek lara enek sing niki nambakne, pengen omahe apik, lek leren ben penak, pengen mobil apik, nek mlaku ben penak. Kan intinya pokoknya pengen kehadiran manusia di alam ini tidak segera dipunahkan oleh Allah. Jadi kita mesti harus selalu hajat kepada Allah. Memang sifat fakir kita itu adalah alami, alami pada diri kita, bukan sesuatu yang baru datang. Tetapi mulai awal prosesnya itu nggak ada yang
mandiri, artinya butuh kepada yang lain. Lagi wujudnya butuh yang mewujudkan, lagi terus urip butuh yang memberikan fasilitas. Jadi awake dhewe niki enggak pernah ada waktu yang tanpa hajat kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang awake dhewe mbane gila-gila rumangsa gak pati butuh, bahkan rumangsa gak butuh sama sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nyembah gak mau, minta gak mau, peduli dengan perintahnya gak mau. Itu kan sebagai tanda-tanda tidak ada rasa hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terbalik seperti orang Yahudi itu, bahkan ngeklaim dia yang kaya, Allah yang fakir. Iku wong Yahudi iki kemelinde. Ada orang-orang Yahudi itu mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Allah itu melarat. Aku lho sing sugih. Sampai ngono iku lho pintere. Jenengan nek maca ayat niku berarti ya nek gak sampean nisbatkan kepada orang yang Yahudi, ya sampean sendiri berarti yang mengaku innallaha faqir wa nahnu aghnia. Saking kemelinti ini lho, Allah dianggap fakir kan pol-polan ndak. Mergo apa? Menyalah artikan ayat mangdalladzi yuqridullaha qardan hasana. Sapa sing kata Allah, sapa sing gelem ngutangi Gusti Allah. Lah Gusti Allah dianggap golek utangan. Akhirnya malah Yahudi ngelokne Gusti Allah, innallaha fakir. Pangerane melarat, nyapa melarat? Golek utangan. Ning Quran enek ayat mangdalladzi yuqridullaha qardan hasanah, sapa ya sing gelem ngutangi Gusti Allah dengan utang yang baik, gak ngundhaki, gak ngembangi ngono. Anggite Gusti Allah iki kok kaya bang ngono apa piye. Dan dia mengatakan wa nahnu aghnia, aku lho yang kaya. Hati-hati, sanak tubuh maqalu, yang mereka katakan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sedetik pun dari kita tanpa ada hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah alami kita, zatiyah kita. Itu memang sesuatu makhluk yang senantiasa iftikor, butuh kepada santunan Allah Subhanahu wa taala. Ngemutnya datang kula jenengan lah ben gak kemelinti. Ben gak kemelinti karo Gusti Allah mbane gak pati peduli no, enggak. Sedetik pun kita enggak terlepas dari bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Gerakan jantung kita, pompa paru-paru kita, normalnya ginjal kita dan lain sebagainya bukan dari tangan kita, bukan rekayasa tangan kita, bukan karena penataan dari kita, tetapi itu adalah merupakan sesuatu yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula jenengan yo rada sithik atau rada akeh, muga-muga akeh kesadaran dalam hati kita bahwa kita sebagai hamba yang dhaif senantiasa butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan yang nyata ini sendiri, di dalam semua aspek kehidupan kita, terlebih nanti kita di akhirat sangat-sangat selalu membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam salat kita digiring oleh Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mugi-mugi Allah memberikan taufik hidayah ridho datang kula panjenengan sedaya. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ni'amah wa yukafi masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik wa sallallahu sayyidina Muhammad
اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.